Tuhan, masa gue cuman dangdutan doang. Gue ketemu teman-teman gereja gue aja, gue jujur malu gitu tuh. Semua airport langganan lah ini. Ini di bawah maksudnya hand carry nih. Hand carry ke kabin. bener. Nah setiap kali kita lari dari panggilan dan lain sebagainya, ya kadang-kadang merugikan diri kita juga dan merugikan orang di sekitar kita juga akhirnya. Pelayanannya apa? Panci. Panci ministry. Any angels cries, holy, nice, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Sahabat Kopi, dengan saya Billy Lantang, kali ini kita kedatangan Panci. Halo guys. Kedatangan Panci. Kita kedatangan drummer Panci. Yeay. Kita sama dia dengan Caca. Halo, welcome Billy. Caca Thank to you Billy's banget. Coffee Table. Dan sebelum gua mulai, tunggu ya, bentar. Guys, lo lihat nih. Matius 6 ayat 33. Gokil ya. Wah, lo lihat belakangnya nih. Belakangnya keren banget. Apa tulisannya? Kingdom Messenger. Wah. Thank you Mbak Sasha Tranggono yang udah buatin gue ini custom made loh. Karena dia tahu gue suka banget nih ayat Matius 6 ayat 33. Keren ya? Kalau mau pesan masuk ke Instagramnya beliau Sasha Tranggono, tinggal pesan jaketnya custom dari dia. Oke, Caca. Yes. Wow, ini seru banget ya. Ngapain bawa panci ke sini coba? Mau masak sih, tadinya pengen diajakin masak, Kak. Oh, mau diajakin masak. Ini bukan sesi masak, tapi ini sesi drumming ternyata ya. Betul. Nah, ini bisa awalnya suka. Jadi gini, awalnya gini nih. Gua ngelihat si Caca ini karena FYP di IG gua. Tulisannya drummer Panci gitu kan. Terus gua nonton ngedrumming pakai panci-panci gitu. Keren banget sih. Gue langsung inget street performer yang ada di, biasa kalau kita keluar negeri itu kan ada di pinggir-pinggir jalan, main-main gitu kan, keren banget ya. Nah, udah mulai lah gue ikutin dan bagi gue seru, itu menghibur banget lah. Dan pukulan lo keren banget sih. Ternyata Caca ini memang drummer gitu dari awal. Sejak kapan? Sejak aku sebetulnya sukanya tuh dari SD. Oh. SD Iya, ibaratnya iya. umur 6, umur 7, Kak. Cuman waktu dulu aku tuh sebetulnya suka karena ngeliatin drummer gereja. Oke. Aku suka pergi ke gereja sama papa mama, ngeliatin drummer gereja, keren ya. Nah terus ngedengerin juga setiap kali di mobil, setiap kali ke sekolah, ke gereja, yang aku tuh selalu bunyi drumnya gitu tuh, nggak tahu kenapa. Nah dari situ papa mama lihat, baru dilesin itu saat aku umur 9. Umur 9. Kamu mau les nggak? Mau deh, boleh deh. Dari situ akhirnya ya udah sampai sekarang ternyata lanjut sampai akhirnya Tuhan percayain drummer Panci ini. Tapi di hari-hari Minggu memang masih main di gereja sebagai masih. drummer, ya kan? Benar. Mungkin banyak yang nggak tahu, yang suka udah follow IG-nya nggak ngerti juga bahwa ternyata drummer Panci itu adalah she's a drummer gitu loh. Dia drummer beneran yang main di gereja gitu. Dan uniknya adalah waktu satu hari akhirnya menemukan apa nih ceritanya? Panci di dapur lu pukul-pukulin gitu? Enggak, gimana tuh? Jadi awalnya tuh aku sama sekali gak excited ke perdapuran sebenarnya. Oke. Ya aku bantuin nyokap lah, bantuin orang tua. Nah sebetulnya ini tuh bermula pada waktu masa pandemi sebetulnya Kak. Jadi intinya aku ngerasa dari dulu aku sebagai drummer. Dulu mah ibaratnya palu gada lah Kak. Jadi ngajar iya, weddingan iya, event iya. Misalkan teman-teman bantuin band gua, ayo gas, apapun gas lah gitu tuh. Finally tiba-tiba pandemi semuanya tiarap. Nah di situ nggak tahu kenapa Tuhan tuh kayak kasih insight, kayak ngomong dalam hati, kenapa nggak kamu jadi pengajar gitu tuh, ngajarin musik drum. Sebenarnya aku dulu nganggep itu ketawa awalnya, tapi ya udahlah daripada kita nganggur nggak ada kerjaan, kita gas yuk kok. Nah Koko tuh Kowidi suami aku sekarang. Nah dulu kita akhirnya bikin di tahun pertama pandemi itu kita bikin tuh
cuman simple aja, cuman sekedar siapa yang mau tapi online. Tapi ternyata Tuhan kasih kesempatan lebih dalam setahun itu tuh growing up-nya lumayan banget, Kak. Jadi sampai aku bener-bener kita bisa bikin kayak grup sosmednya lah bahasanya. Kan buat kita sih ini oke lah. Nah dari situ akhirnya ada ide tuh dari anak magang. Ci, why don't you play drum juga tapi jangan pakai drum karena itu terlalu biasa. Nah dia awalnya kasih tahu ada video, ada kayak, ini kan sebenarnya nggak bukan yang pertama kan Kak, sebenarnya aku tuh yang udah kesering orang lihat, cuman mungkin yang bikin beda adalah aku mengemasnya dalam lagu yang bisa kita nyanyiin. Karena nggak tahu kenapa buat aku lebih enjoy kalau main drum itu tuh ada yang nyanyi as a band gitu. Kalau disuruh main solo drum tuh buat aku kapan beresnya ya ini cepetan lah gitu tuh. 4 bar cukup, 8 bar cukup lah gitu. Nah akhirnya dari situ aku mainin lagu pertama tuh Ojo Dibandingke. Yang dulu zaman Farel Prayoga. Nah di situ aku main going viral. Itu bener-bener literally dari yang ibaratnya kayak aku punya sosmed TikTok aku cuman isinya 5 dan kayak Instagram aku cuman isi teman-teman. Itu tuh aku ngerasain kayak yang bener-bener di refresh 100. Wow. Itu aku ngerasain Kak. Jadi dan di situ aku ngerasa ini Tuhan punya maksud nih gitu tuh. Tapi jalan dulu deh. Nah dari situ aku perlebar dari yang tadinya lagu A. Nah di situ aku denger lagu B, lagu Runtah. Tuhan kasih juga 28 juta dulu tuh yang lihat. Nah di situ aku lihat Tuhan punya maksud, pengajaran jalan, ini jalan. Wow, 28 juta di sosmed mana? Itu aku di TikTok. Di TikTok. Di TikTok. Ada Runtah, terus ada juga Farel Prayoga. Itu sih yang paling berbekas Runtah. Karena buat aku punya deep meaning, ya ini juga runtah sih sebetulnya kan. Kalau orang Sunda ngomong ini tuh sampah, ini barang recycle. Tapi aku ngerasa Tuhan bawa bahkan sampai aku bisa di endorse sama brand drum, bukan brand panci doang gitu ibaratnya kan. Aku kan naiknya dari panci ya Kak. Brand drum, tapi Tuhan kasih untuk nge-endorse. Ya udah dari situ. Jadi buat aku itu kayak lebih bermeaning. Nah dari situ aku berpikir Tuhan lanjutin pengajaran dan akhirnya sampai sekarang ya main ini nih Kak. Sampai bener-bener Tuhan bawa ya kayak kemarin puji Tuhan di GI Fest main gitu. Di GI Fest main juga. Iya. Puji Tuhan itu. Iya. Keren banget sih maksudnya, dan waktu awalnya ngulik ginian kan berarti kan harus nyari-nyari soundnya dong. Benar. Iya kan? Iya. Dan sepertinya seolah-olah kalau dilihat-lihat nih nggak sembarangan nih main asal caplok-caplok aja nih. Iya. Benar nggak? Benar. Jadi ini sound harus kayak begini nih menurut gue, ini harus kayak begini. Jadi ditatanya tuh rapi sebenarnya. Ya kita kalau misalnya lihat secara orang awam mungkin kita pikir asal-asalan gitu kan, main caplok-caplok aja. Ternyata enggak kan, di balik ini harus diperhatikan sound yang mana yang cocok sama taste-nya Caca maksudnya ya kan. Betul. Jadi sebetulnya awalnya juga aku learning by doing sih Kak. Karena kan buat aku ini juga something new ya. Kayak lebih ke dulu tuh tuntutan karena kamu viral, kamu bikin apa lagi nih ibaratnya gitu tuh. Nah dulu tuh aku sempet stuck juga karena ini tuh nggak ada sound. Kalau ibaratnya kayak di hi hat tuh nggak ada hi hatnya gitu tuh. Kalau di drum, iya kan? Ini kan kayak kick dengan aku dapetin snare. Tom masih bisa lah masuk dari suara. Tapi how I can get the sound of hi hatnya gitu tuh. Nah itu berjalan dengan waktu. Aku sambil ngiringin, Tuhan kasih lapak, Tuhan kasih kerjaan, baru dari situ. Jadi bener-bener learning by doing. Sampai sekarang ibaratnya 4 tahun nih udah berjalan terus. Ya aku tetap jalanin kayak dapat sound-sound barunya tuh kayak pas aku mukul selain dipukul bisa digesek, bisa ada mana gitu. Gitu. Lucu nih. Gitu. Tapi ini nggak hari ini nggak terlalu banyak nih bawanya ya. Bawa ember. Terus ada bawa centong. Nah ini salah satu panci yang ini aku dulu di endorse nih sama namanya Remoda. Nah dia tuh Teflon. Remoda. Ini kalau ada bini gue senang banget nih pasti dia. Gue tadi awal-awal pas ngobrol sama dia, wah kamu dari Bandung ya? Iya gitu. Logatnya gak bisa. Gue radar gue tinggi soalnya karena bini gue kan orang situ ya. Jadi lucu banget. Terus. Nah ini tuh unik banget. Jadi panci-panci di rumah aku tuh ada 3 lah. Aku biasa bandinginnya tuh ya. Ada panci beneran yang buat masak air. Panci masak air, Teflon, sama Presto. Oke.
sebenarnya dibaginya 3, tapi suaranya tuh beda-beda, Kak. Kayak Oke. gurih aja gitu, Iya, gurih. iya, iya. Nah, drummer tuh suka pakai bahasa, aduh gendut gitu ya, bulat gitu Gendut tuh suaranya. lebih bulat. Bulat. Ah. Nah, jadi dia bunyinya tuh kayak kalau di drum ada 3 zone atau 2 zone. Oh. Nah itu tuh, Iya, iya, iya. Nah dari situ aku biasa nanti bayangin apa yang bisa masuk ke frekuensinya hi-hat atau cymbal ibaratnya. Apa yang masuk frekuensi kick, apa yang masuk frekuensi snare, tom dan teman-temannya. Sih. Gitu. Iya, Ini iya, lucu. Nah ini juga, itu tuh Oke. jadi kayak 2 suara. Nah kadang itu yang, ya udah kita cobain mainin. Ini even 2. Cuman 2 alat, tapi bisa jadi banyak gitu Iya, suaranya, iya, Kak. iya. Oke. Coba sekarang mainin lagu yang waktu itu jadi viral. Coba. Oke. Coba ya. 1, 2, 1. Banding masih kalah. Bisa gua ganti, Kak? Samba. Bisa digini juga. Nggak bisa ya sambil nyanyi. Susah. Mesti kalah. Metal bisa. Metal. Misalkan entertainment ya. Mongkong ini. Mukanya Kak Billy langsung beda ya. Berubah. Yes. Wah, shout out to John Bonham. Wah. Kalau John Bonham ada tuh dia pasti langsung viralin nih. Itu keren banget tuh. Itu terakhir kalau belum tahu, itu adalah lagunya Led Zeppelin. Kalau belum tahu, ya kan? Siapa tahu belum tahu ya kan? Benar. Tapi aku juga baru tahu loh. Oh iya. Semenjak tadi ngobrol sekilas sebelum Iya. mulai dari Kak Billy, oh ya itu lagu itu aku taunya dari film Thor. Oh iya Iya kan, betul. kan. Jadi aku ini suka banget musik dari 60s, 70s, 80s. Oh, Sorry ya. Bagi ini menurut aku kan. Kalau 90s tuh bagi aku udah copy paste. copy paste. Bagi aku ya. Oke. Bagi aku dan adik-adik kita bertiga nih pemerhati musik dan kita suka banget 60s, 70s, 80s. 60s itu bagi kita original, 70s itu lebih kepada progresifnya, gila-gila seperti Genesis, Yes, Rush itu mulainya di situ. Terus 80 tuh mulai dari glam metal, rock yang bagi kita tuh itu original banget dan skillnya jago seperti tadi sebelum kita mulai kita nonton sama Caca Def Leppard, one-handed drummer dan skillnya mereka gokil sih bagi gue ya. Jadi playlist gue tuh dipenuhi dengan itu, gue suka banget. Nah aku bingung tuh orang kayak mereka tuh orang lama ya, orang 60, mereka tuh bisa menemukan beat atau pattern seperti itu tuh dari mana gitu. Makanya. Itu kan nggak ada leluhur sebelumnya yang membuat gitu kan ibaratnya. Iya, Itu jadi sih yang bikin makanya itu yang gue bilang 60 tuh bagi gue original banget. Disitulah lahirlah band-band seperti Deep Purple, Led Zeppelin lahirnya di situ tahun 69. Terus Genesis mulai 69, Yes mulai 69. Kita tarik lebih dalam lagi, Rolling Stone sama Beatles lahir di situ semua 60-an semuanya. Wow. Itu rich banget kan. Masuk ke 70 tuh kita kenal band-band seperti Aerosmith. Terus Kansas, ada Styx, ada Rush, itu keluar di situ tuh band-band seperti itu. Supertramp kalau tahu, ada Thin Lizzy. Wah itu mulai berkembang originalitasnya mulai berkembang secara progresif. I see. Nah 80 itu mulai yang fun, tapi original juga. Jadi glam metal. Mana ada band seperti tahun 80-an glam metal yang bener-bener seperti keluarlah tiba-tiba Bon Jovi di situ. Band namanya Poison, Warren, Winger, Def Leppard gitu ya. Itu sampai hari ini tuh masih standar musik tuh masih bagi aku di situ lah. Which is itu juga high juga ya sebetulnya kan. Iya, dan skillnya jago banget. Bener. Dan aku tuh ngejarin konsernya mereka dulu. Sampai nonton tuh sampai yang
dimanapun mereka berada waktu masih kuliah ngejerin mereka nonton, karena nonton skillnya, nonton ya hari ini kalau yang paling sering Indonesia yang kalau nonton skill ya Dream Theater lah ya. Ya kayak gitu-gitulah. Aku tuh pernah dapat kesempatan dulu sebetulnya Kak. Jadi aku tuh kenalan sama ada satu band dari Singapura. Intinya band ini tuh membutuhkan drummer dan dia tuh mainnya klasik rock. Oke. Nah, pernah denger Grand Funk gak Kak? Oh iya. Nah, course. aku dulu disuguhinnya bener-bener kayak Grand Funk Railroad. Are you ready? Iya. Nah, di situ aku ngelihat bener. Jadi kayak beatnya mereka tuh buat aku something new yang di situ tuh aku tuh seneng banget kalau belajar drum pattern baru tuh sama aku dicatat sebenarnya. Karena aku merasa daya ingat aku nggak sekeren itu sampai lu bisa menghafal 8 lagu ibaratnya untuk dimainin persis. Karena kan betul nggak sih Kak, kalau misalkan lagu-lagu klasik rock jadul kayak gitu tuh mereka punya aksennya yang belum tentu dipakai di yang beat-beat sekarang yang biasanya lebih flat gitu tuh. Bener kan? Nah buat aku aja itu tuh kayak oke, gue nggak bisa nih kalau misalkan nggak dicatat. Itu buat aku kayak belajar beat baru yang seru gitu. Nah itu yang membuat aku kayak boleh nih Def Leppard, seru-seru tuh, seru-seru. Seru kan? Aku senang. Nah, ada satu drummer dari The Police, namanya Stuart Copeland. Police kan cuma bertiga. Kalau mungkin banyak yang nggak tahu Police sekarang mungkin taunya Sting, ya kan? Penyanyi namanya Sting. Nah, dulu kan dia punya band namanya The Police. Itu Stuart Copeland sekarang kalau dia salah satu drummer yang bagi aku gokil banget lah. Dia pegang sticknya kan begini kan. Dia itu kalau disuruh main lagunya dia zaman dulu, dia itu bilang ada beberapa aksen-aksen akan gue rubah karena bagi gue udah nggak sekeren di dalam otak gue tidak sekeren kalau gue mainin sekarang. Jadi kalau disuruh main lagu yang dulu, gue nggak akan samain karena bagi gue itu nggak keren, lebih keren sekarang gitu. Jadi kalau disuruh main lagu yang sama, dia akan mainnya berubah gitu loh. Lebih update ya. Lebih update jadinya, iya. Terus ada kejujuran gue bilang gini, ada beberapa juga gue lupa sih, dia bilang gitu. Oh gitu. Jadi gue create sendiri aja sekarang, dia bilang gitu. Keren sih, maksudnya mendengar perspektif dari drummer kalau lagi mereka ngobrol. Terus ada lagi di YouTube itu ada Drumeo kan. Yang misalnya diundang, misalnya Caca diundang, terus disuruh main lagunya yang kamu nggak pernah dengar gitu kan. Itu kan seru juga kan. Iya, seru banget. Itu seru banget kan. Perspektif dari masing-masing drummer ibaratnya gitu kan Kak. Iya. Nah itu juga yang sebetulnya aku rasain di sini. Aku sempat pernah desperate sebetulnya Kak Billy. Jadi kan memang karena aku viralnya itu dari lagu dangdut. Pola pikir manusianya aku adalah ya udah gue lanjutin aja perdangdutan gitu tuh. Sampai aku sadar kayak dangdutnya makin lama kok kayak makin gak sehat ya ibaratnya. Dari segi kata-kata, dari segi ini sih bukan gue banget sebenarnya gitu tuh. Secara aku kan drummer ya Kak. Jadi dan Tuhan tuh kasih kesempatan aku tuh lu tuh bukan drummer ya, bukannya mengunderestimate gereja, cuman maksudnya Tuhan tuh kasih kesempatan aku ya kenalan dulu sama tadi klasik rock, terus ketemu juga dengan perlatinan, aku juga suka Latin, sedangkan biasanya kan di gereja sekarang British gitu tuh. Dan buat aku pribadi bukan British jelek, cuman dari segi pattern drumnya tuh nggak bikin berkembang gimana gitu tuh, buat aku pribadi. Nah puji Tuhan juga dulu aku di Bandung tuh dapat kenalan band senior namanya KSP, itu tuh memang yang isinya formatnya 12 orang ibaratnya. Ada 3 penyanyi atau 4 dengan ada big band brassnya, dengan ada percussionnya, ada lu sebagai drummer. Tapi ini senior. Nah gimana tuh caranya biar lu tetap enak tapi gak overplay ibaratnya gitu kan. Itu harus mikir dong. Buat aku dengan segala Tuhan udah kasih perlengkapi itu dulu untuk back main kayak gini dan lagunya cuman dangdut doang tuh tertekan. Aku pernah ada segi tertekan. Kenapa gue nggak dinaikin jadi viralnya di drum ya Tuhan gitu tuh. Ada keinginan main ke situ. Tapi nggak tahu kenapa dari dulu aku sempat berusaha gini sih Kak. Jadi berarti kayak dulu di Bandung nih. Sekarang kan aku udah pindah Jakarta. Aku sampai nabung uang cuman bikin konten drum yang bagus. Kesannya biar nanti dapat endorsan colek-colek lah gitu, colek-colek ada brand. Ada dong berarti ya, yang konten drum ada dong. Ada drum serius yang bener-bener aku apalin. Kan dulu pemikiran aku kalau gue mau keren, gue harus belajar chopnya. Ya even aku juga ngefans banget sama Kaeca lah gitu tuh. Itu kan jago banget gitu tuh. Dan aku pelajarin licknya. Cuman setelah aku sadar, kalau emang Tuhan gak born kamu sebagai penerus Echa atau sebagai Echa, ya you will become ya udah di belakangnya Echa. Kalau lu ngikutin gitu tuh, lu nggak akan jadi sebagai Caca gitu tuh. Nah aku sadar di situ tuh, tapi Tuhan susah ya.
aku tuh pernah ngalamin kayak sekitar 2-3 bulan desperate kayak Tuhan masa gue cuman dangdut-dangdutan doang. Gue ketemu teman-teman gereja gue aja gue jujur malu gitu tuh. Teman-teman iya kan? Iya karena gue nggak di dunia situ aslinya gitu tuh. Dan teman-teman gereja pun ibaratnya kayak aku ngalamin kayak mereka diajakin nemenin gue lah sebagai bandnya gue gitu tuh. Kita ngeband mereka juga ada segi kayak gitu tuh. Aku ngerasa lah karena cewek kali ya. Nah tapi Tuhan kasih nggak tahu kenapa sempat aku kayak ninggalin gitu tuh Bu. Dari viral, pengajaran juga viral, aku juga nakal kayak gue pengen ngedrum lah Tuhan, kayaknya gue mimpi gue mah di drum gitu tuh. Sempat ditinggalin Kak. Jadi kayak di tahun kedua ya Panci misalkan 30%, sisanya gue 70% ngabisin waktu buat drum. Tapi nggak naik. Nggak naik, nggak dibuat viral, lu ketemu drummer jago pun nggak gitu tuh. Tapi Tuhan ibaratnya kayak Tuhan mah lucu lah, humor banget buat aku, kayak baik, sabar banget sama aku. Malah aku di tahun kedua ditelepon sama brand untuk di endorse. Aku di endorse Roland sama Menel. Secara itu kan brand gedenya drum ya gitu tuh. What do you expect from me? Wong gua mah Panci sama Ember gitu tuh. Sempet kayak ini mau dibawa kemana, mau gimana? Kayak gue bobodoran ya ini mah main drum teh gitu tuh. Tapi main drum ketawa. Itu translate ada di bawah ya guys. Ada translate. Jadi kayak aku ngerasa desperate. Nah tapi di situ aku ngerasain Tuhan tuh hadir. Aku sempat di persimpangan Kak. Jadi kayak antara lu mau memilih lu fokus di dalam Panci dengan pengajaran yang which is aku tahu Tuhan tuh gedein ini dari edukasi ke Panci, ke barang bekas, encouraging ke situ, atau satu lagi tuh kamu di drum, kamu ketemu famous tapi lebih ke glamor, mungkin dengan minum-minum, jam 3 subuh baru pulang. Pernah sih aku disengajain gitu tuh karena teman-teman ada di sana. Nah, lu mau pilih yang mana nih ibaratnya gitu tuh. Aku pernah milih yang kanan justru gitu tuh dan berakhir justru gue rusak gitu tuh intinya. Jadi kayak gue tahu kalau gue kesini terus sih gue kayaknya akan cerai nih gitu tuh ibaratnya, pilih Tuhan atau pilih temen nih ibaratnya. Di situ, nah aku sadar Tuhan tuh nggak pernah ninggalin. Aku tinggalin suami di Bandung, tapi band gue ninggalin gue pas ngejob di satu tempat ibaratnya gitu tuh. Nah dan di situ gue kayak ngerasa ini mungkin gak salah di bandnya, tapi kayaknya dari guanya aja yang lu tuh sebenarnya nolak, tapi lu paksain gitu tuh. Karena lu pengen mengejar sesuatu yang Tuhan udah jelas-jelas gak kasih di situ gitu tuh. Nah akhirnya aku balik, nangis, gua ngerasa gua berdosa. Nah akhirnya di situ aku bikin lagu tuh. Yang puji Tuhan banget setelah gua balik, baru sekarang nih Kak, ibaratnya kayak tahun keempat aku mainin si Panci ini, gua balik ke track yang benar, edukasi mau gua jalanin. Gue pengen lagu gue ini gue berbekas karena dulu gue banyak ditolak, gue banyak milih yang salah, dan gue pengen apa ya, yuk Tuhan kita jalanin, jadiin terjadi gitu tuh. Bahkan sampai kayak kemarin aku di GI Fest dengan format biasanya Om Richard mungkin taunya aku cuman sekedar performer solo gitu tuh, pakai MP3 di belakang main. Gue udah dari dulu pengen banget nih Tuhan, gue pengen punya band gitu tuh, band yang nemenin si Panci. Cuman karena gue as a one, gue termasuknya kan aku mungkin pelopor awal kali ya, perintis bahasanya, perintis awal main gini, gue nggak tahu formasinya harus gimana dan nyolong siapa ibaratnya gitu tuh. Nah aku minta sama Tuhan, nah di situ aku sadar gue minta sama Tuhan sih, Tuhan yang kasih ide, Tuhan yang kasih visi, harus diapain. Terjadi kemarin, even mungkin buat beberapa orang band lu gak sempurna sih Ca, band lu banyak falesnya, tapi buat gue pribadi ini sih grand design baru yang Tuhan kasih buat gue ibaratnya gitu tuh. Kedepannya kamu mau bikin, ibaratnya kamu stuck, kamu bosen dengan sendiri, nah Tuhan kasih varian baru nih biar lu makin semangat tuh, segitu care-nya Tuhan. Nah itu dari situ aku kayak ngerasa ya oke gas lah yuk gitu tuh. Iyalah soalnya kalau pakai Panci menarik perhatian. Bener.
Kalau pakai drum biasa ya udah banyak lah kayak begitu. Ya oke lah, akan menarik perhatian tapi tidak seheboh kalau pakai panci gitu kan. Iya. Itu kan yang pastinya kan ternyata panggilannya ya oke lah. Tuhan juga mau melayani di gereja, kan di gereja juga nggak bisa pakai panci lah ya. Harus pakai drum Nggak beneran selalu, ya kan. iya. Kan itu pelayanan yang di situ ya terjadilah di situ. Tetapi di satu sisi juga dengan kreativitas kayak gini kan menarik perhatian dan akhirnya jadi berkat di situ kan. Betul. Memang ya satu hal yang gue juga baru beberapa hari ini nih ya bergumul dengan sebuah topik dalam Alkitab, yaitu berlari. Jadi kita nih di Alkitab tuh ada dibilang gini, kamu akan berlari tapi tidak lesu gitu kan, di Yesaya 40:31. Terus dibilang Paulus juga bilang hidup ini seperti perlombaan, kita lagi berlari. Berlarinya kepada siapa gitu kan. Jadi jangan lari dari Tuhan, jangan lari dari panggilan, larilah kepada Tuhan gitu aja. Semua orang yang lari dari dia pasti ujung-ujungnya membuat kesulitan buat dia dan buat orang lain. Contohnya Yunus lah misalnya, lari dari panggilan, lo membuat repot diri lo sendiri, lo membawa badai bagi orang lain juga gitu. Bener. Akhirnya sampai lo mengambil keputusan lo mau dibuang untuk balik kepada rencana Tuhan, baru badainya selesai gitu kan. Nah, dia sendiri yang ngakuin, gue yang ciptain badai, gue yang bawa nih badai kepada hidup lo gitu, karena dia lari gitu loh. Nah setiap kali kita lari dari panggilan dan lain sebagainya, ya kadang-kadang merugikan diri kita juga dan merugikan orang di sekitar kita juga akhirnya. Karena kita akhirnya bingung mau kemana gitu loh. Bener. Tapi ya memang harus diproses sih, harus seperti begitulah pokoknya. Nah tadi sebelum kita mulai, Caca bilang katanya ada sempat main musik di Israel. Betul. Nah main ginian nih, Asli. main panci di sana. Yang panci, literally pancinya bukan di Israelnya. Tapi Tuhan kasih bawa aku ke Filipina sama ke Afrika. Oh wow. Yang beneran aku main di sana gini dan ngajarin. Oh ya. Bahkan di Afrika Tuhan kasih aku kesempatan ngajar 300 sampai 500 anak. Wow. Di Itu. mana, di negara mana? Aku di Kenya. Di Kenya, Kenya. di Nairobi berarti. Betul, tapi Wow. aku bukan di Nairobinya, aku di Mombasa. Wow. Jadi Nairobi kan airport tuh, daerah dinginnya. Nah, aku ke daerah Mombasa sama daerah deket pantainya tuh apa namanya kok? Kita Jadi tuh ke 3 kota. ngajarin anak-anak di situ. Betul. Jadi aku tuh di sana ada, nah ini Tuhan perlengkapi aku dengan satu komunitas yang membuat aku ibaratnya pulih. Aku boleh ngomong ya. Jadi ada namanya Soar Ministry. Nah di situ tuh pastornya tuh Johan Surya namanya. Dia yang ngajakin aku, Cak ngajar yuk di Afrika. Bawa apa nih aku, kan gitu ya. Yeah. Secara aku kalau misalkan bawa gini tuh nggak gampang gitu tuh. Ini mungkin simple set. Kalau kita mau seriusin harus bawa 3-4 orang nih bantu ngangkut. Dan bawa gini ditekuk masuk airport kayaknya susah gitu kan. Ya. Iya. Secara ini gimana nih nekuknya nggak bisa Iya, gitu. iya. Nyari di sana gue belum tentu ketemu gitu kan. Nah dia ngomong gini, pokoknya yang penting kamu percaya dulu kamu bisa ngajar dulu. Datang aja dulu. Apa yang lu bisa bawa lu bawa. Nah Tuhan pelengkapi aku dengan ini sebenarnya. Ini Kak. Ini yang gue bisa bawa ibaratnya kayak sambil diginiin doang. Iya. Jadi kayak tas kecil kan. Iya. Oke, masuk nih. Jadi dibawa nih. Dibawa. Wow. Setiap penerbangan semua airport langganan lah ini. Ini dibawa maksudnya hand carry nih. Hand carry ke kabin. bener. Jadi lewat X-ray nih ya. Iya. Wow, oke. Nah ini. Terus nyampe sana aku ketemu dikasih challenge-nya gini. Kamu cuma punya 5 hari ketemu 300, ibaratnya 9 sekolah sampai 10 sekolah. Kamu, nah ini lucunya. Kamu ketemu. Kamu perkenalkan kamu siapa, kamu bilang nanti di akhir dari at the end of the week-nya itu tuh kita punya acara mau march walk. Itu tuh jalan sekitar 3 kilo. Kita mau ngajakin anak-anak dari sekolah ibu ibaratnya gitu tuh. Anak dari sekolah ibu mau gak ikutan join. Nah tapi di sini memang tujuannya kita tuh karena ada segi missionnya. Pastornya itu tuh dapat vision bahwa ini tuh jadi ujung tombak anak muda itu akan diluncurkan. New generation youth yang benar-benar membawa fire untuk ke segala bangsa di dunia ibaratnya. Kata dia, oke lah gas, ngerti gak ngerti gas aja dulu. Aku pikirkan menarik nih baru. Nah dari situ kita jalan. Ternyata nggak semudah itu, apalagi aku orang Indonesia yang datang ke sana, ibaratnya middle language kita kan adalah English, sedangkan mereka Swahili gitu tuh. Yeah. Nah, how kamu bisa dalam 3 jam doang atau 4 jam visit, kamu explain kamu dari visitors dari Indonesia mau bawa acara, secara kamu bawa surat yang mungkin entah legal entah enggak ya buat mereka gitu tuh. Tapi bisa ngajak dan tembus ibaratnya. Itu gak mudah loh Kak. Dan ngajarin dan mereka mau buat main giginian ibaratnya. Ini kan
nanaonan. Gak mah apa-apaan ya. Sundanya. Untung kami ngerti. Tapi kan di sana kan banyak lagi gini-ginian ya. Maksudnya mereka relatable banget nih sama gini-ginian nih. Betul. Ya kan? Tapi kan buat mereka mau menerima visitors ngajarin kayak gini, sebenarnya kan lebih jago mereka, ya kan? Iya kan? Ngapain gitu tuh. Nah, itu tuh nggak mudah. Iya. Kalau di Kenya, aku dapat kesulitan di bagian mengajari mereka dengan tempo dan waktu. Tempo yang benar-benar cuman 4 jam lu mau ngapain nih bagi waktunya ibaratnya. Tapi ternyata Tuhan kasih mujizat yang datang bukan 300 sampai 500 sampai 1000 Kak. Wow. Itu sadis sih. Wow. Tuhan hebat banget. Iya. Itu ibaratnya kayak mereka datang, kita mau berangkat jalan jam 9, dibuat mogok, hujan deres, bensin belum diisi, terus listrik yang buat speakernya soak, ibaratnya sampai kayak kita anak-anaknya nggak datang, wah gagal sih ini mah ibaratnya gitu tuh. Tapi Tuhan kasih mujizat saat kita percaya dan doa dengan gayanya masing-masing nih, karena itu interdenominasi ibaratnya gitu tuh. Ya udah, lu berdoa dengan gaya lu, aku berdoa dengan ya Tuhan, masa sih gue udah susah-susah bawa ke sini, Tuhan udah mau dibuat keren, gagal kan gak lucu ya gitu tuh. Gue juga pengen bikin Tuhan bangga. Datang mereka 11:30. Wow. Full, hujan gede juga tetap. Dan ibaratnya kayak formasi jalan march walk-nya tuh gagal total lah karena hujan gede, deres, lumpur. Mereka lari-lari bebas, tapi ternyata Tuhan punya tujuan kenapa dibuat hujan deres, karena mau ada pentahiran. Tadinya at the end of the walk-nya itu tuh di pantai. Ternyata pantainya surut. Nah, Tuhan sengaja tahirkannya tuh sambil jalan waktu pas menuju ke sana. Wow. Sekeren itu. Wow. Dan aku kayak, ini sih buat gue perubahan ya. Maksudnya Iya. dari yang aku tadinya, gue tuh pengen famous as a drummer. Tapi Tuhan tahu bahwa gue tuh sebenarnya nolak dalam hati, dan gue deket sama Tuhan. Gue juga sebenarnya pengen milik keluarga. Tuhan kasih langsung dikasihnya, ya udah kamu ngajarin aja di Afrika. Iya. Ini keren nih, ini keren. Pelayanannya apa? Panci. Panci ministry. Bener ya. Buktinya dengan Panci ministry dibawa sampai ke Kenya kan. Dan itu akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Emang luar biasa sih. Dan satu sisi juga kalau sekali lagi kalau kita taat dalam apapun, dalam tanda kutip keanehan yang Tuhan suruh kita lakukan, kalau itu jadi berkat, why not gitu loh. Betul. Selama kamu punya tangan dan punya ritme di dalam, dan udah pasti kan sejak dari kecil Tuhan udah kasih dalam hatimu. Bener. Iya kan. Seperti Echa Sumantri, seperti drummer-drummer yang lain, itu kan semuanya udah dapat beat dari Tuhan di dalam sini. Iya. Ya kan. Kalau kita nggak dapat beatnya di sini ya kita nggak bisa maksa lah jadi drummer, ya kan. Bener. Itu kan berarti talenta yang Tuhan kasih sama Caca. Puji Tuhan. Iya. Dan di Israel juga sama, main di atas gunung akhirnya. Iya. Nah, Gitu kalau ya. di Israel itu aku nggak bawa ini doang. Aku cuman simpelnya Tuhan, aku mau fokus sama Tuhan. Oke. Intinya aku ngajar itu di Filipina dan di sana di Afrika. Nah, tapi kalau waktu pas di Israel itu aku cuman bawa galon sebenarnya. Oke. Sama SPD dari Roland. Oke. Karena mereka pastornya tuh ngomong kita mau ada pujian penyembahan, nggak tahu di mana, bawa aja dulu. Nah, ini juga profetik banget lah ibaratnya. Oke, gas lah, ayo. Ternyata Tuhan izinkan itu bener-bener aku bawa di koper. Aku tuh nggak beli hard case, pastor Kak. Jadi karena aku pikir udahlah yang gampang aja dulu gitu tuh. Toh aman dibungkus pakai baju. Ternyata Tuhan kasih kesempatan itu di 4 tempat. Kita bisa nyalain main pujian penyembahan, bahkan di atas, nanti aku mau posting sih di sosial media aku. Jadi di sisa aku main drum SPD itu aku ada di 2 tempat, di gereja di Kana dan satu lagi itu aku di seberangnya Golden Gate. Oke. Which is itu tuh dapat kesempatan main di situ. Tour guide-nya juga ngomong bahwa ini tuh sebetulnya mestinya sepi ya, nggak boleh kencang-kencang kalau dalam Indonesia. Jadi mungkin karena ini lagi sepi aja, jarang ada halayak ramai, sepi pengunjung. Ya udah deh, lu boleh gitu tuh bawa drum, tapi notes-nya jangan kenceng-kenceng. Oke gas gitu kan. Ya namanya drum ya mengalir aja kan. Yeah. Ternyata sampai ending malah tour guide-nya yang ngomong kita memberkati orang yang visit gitu tuh. Kita jadi berkat karena bener-bener kita penyembahan dan di depannya kita kayak ibaratnya mendoakan Yerusalem, mendoakan Israel, mendoakan anything Yahudi, Jewish semuanya. Pokoknya kita pengen berdoa yang terbaik untuk negara ini gitu tuh.
Nah itu terjadi dan buat mereka itu tuh kayak something new. Nah yang bikin seru ini itu nemenin sampai Mount Hermon, terus sampai waktu pas kita di mana lagi ya kok ya? Oh ya di Jordan, terus juga di Galilea. Nah itu karena kita nggak punya alat, nggak punya listrik buat nyolok, jadi drum elektrik nggak bisa. Tenang Tuhan, aku masih punya ini gitu tuh. Panci bawanya susah, ya udah ini aja, udah nah dan di situ jadi berkat. Iya. Di airport mungkin dipikir itu tas baru kali ya. Iya. Itu Louis Vuitton baru kayaknya. Aku modelnya galon. Aku sampai bikin bercandaan Kak. Jadi Herme ke Israel bawa Herme coret, ke Israel bawa galon checklist. Harus gitu. Sekarang main dong lagu ini, mainin di Israel atau di waktu kemarin. Cuma pakai ini aja coy. Oke. Your name is the highest, your name, there your name stands above the moon. All thrones in the minions, all power and the distance, your name stands above the moon, and the angels cries, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy forever, and the angels cries, holy, nice, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Keren. Gitu. Ada usapan-usapannya tau nggak? Ada. Iya kan? Tuh ada gitu-gitunya. Emang harus mengerti medannya juga ya. Nggak main-main asal pukul gitu. Bener. Oke, terakhir sebelum kita akhiri, main sesuatu di sini dan yang trademark atau signature-nya kamu lah. Oh, oke. Trademark signature ya. Yang paling kamu suka mainin juga dan beatnya asik menurut Caca, go ahead. Oke. Go ahead. Menari, bertidak menari, di dalamku menari, bertidak menari. Oh, aku baru belajar baru. Middle East beat. Asik. Keren. Caca, thank you banget. Sama-sama. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol dan ternyata gue nanti akan ada pelayanan di gereja lo. Wah, siap. Nanti kita ketemu di situ. Gue lupa jadwalnya kapan. Pasti ntar. Mudah-mudahan di hari itu lo yang pelayanan main drum ya. Amin. Ntar gue request aja deh. Oke, gas. Gue request aja ya. Gas. Ntar gue bilang sama yang undang. Ntar drummernya kalau nggak Caca gue nggak mau datang. Mau itu langsung auto enggak, daftar. itu masih mending. Tahu gak gue bilang apa ntar? Saya minta Caca nanti pas pelayanan pakai panci. Asik. Pertama kali di ibadah raya pakai panci. Enggak bisa kiring. Gas. Cak, silakan Cak. Oke. Bagi orang-orang yang lari dari panggilan seperti lu pernah lakukan itu, go ahead. Silakan.
Buat teman-teman semua yang suka lari dari panggilan Tuhan, ingat yang ngasih panggilan, yang ngasih talenta itu Tuhan, balik Amen. lagi. Jadi yang bukain jalan otomatis ya dari atas juga. Jadi percuma jalan pakai kekuatan sendiri. Kalau emang Tuhan gak mau ngizinin kamu memberkati orang lain Yes. lewat jalan situ, ya jangan paksain. Saat kamu balik lagi ke jalannya Tuhan, percaya dan niscaya Tuhan itu pasti akan membukakan jalan yang lu sendiri gak akan bisa bayangin. Ya. Ibaratnya kayak gue sendiri pribadi, gue cuman sekedar dari panci dan juga barang bekas. Tuhan bawa gue bahkan sampai bukan di negara sendiri, tapi sampai memberkatinya ke luar negeri. Bangsa-bangsa. Nah pokoknya saat kamu dibawa sama Tuhan ke bangsa-bangsa lain, nah Tuhan pesan gue cuma satu, nah jaga-jaga badan, kondisi kesehatan biar kamu gak sakit. Karena kalau udah Tuhan ngegas itu udah pasti ngegasnya di luar sesuatu yang lu bisa predik gitu aja. Yeah, thank you Caca, thank you. Sama-sama. Sahabat Kopi, jangan lupa subscribe, like dan juga share Billy's Coffee Table di IG, TikTok dan juga di YouTube. Sampai waktu yang akan datang, next time from me and Caca. God bless you. Keep rolling and keep punching. Yes.